Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tazkira Bisa dari episode mulai dari 6. Kalian akan menjelaskan tentang kebiasaan melakukan satu pengaman bagi tindakan kendaraan umum. Nanti kendaraan pribadi dan kendaraan umum itu semuanya harus dilengkapi dengan dengan sabuk pengaman. Tidak hanya dikenakan bagi depan, tapi juga bagi belakang. Saya gini, kita naik mobil begini. Apa kebiasaan penting lain dari kebiasaan memakai seatbelt di bagian belakang ya? Tidak peduli itu kena dalam kursi atau kursi, karena untuk menjaga keamanan. Jadi misalnya gini, kita kan bawa anak-anak tuh kan tidur di belakang tuh, jadi harus diajarkan mereka untuk menggunakan sabuk pengaman supaya tidak jadi benturan nih biasanya untuk tidur, terutama kalau di rumah yang tengah ya, biasanya tuh untuk bayi ya. Jadi untuk bayi itu tuh biasa gunakan sabuk pengaman itu supaya tidak terbentur ya. Kalau bisa ya, kencangkan ajarkan mereka tuh mengencangkan sabuk pengaman dengan betul supaya bisa menaati dapat dilihat oleh keamanan polisi supaya tidak ini. Kalau misalnya capek ya udah, kalau capek lepaskan sabuk pengaman, tapi harus jaga keamanan itu supaya tidak terjadi kecelakaan. Kemudian di bis, kalau di bis itu kan memang tidak ada sabuk pengaman ya, tapi sabuk pengaman yang dimaksud itu adalah bis angkut kayak biasa ini supaya lebih aman nih. Tapi kalau taksi ya, kalau taksi angkutan umum itu dan swasta itu semuanya harus pakai pengaman ya. Kenapa tuh penting? Semuanya demi kecelakaan beruntun ya. Jadi kalau semua penumpang itu wajib menggunakan sabuk pengaman supaya lebih aman dari kecelakaan. Karena pada momen yang kita tahu kasus kecelakaan maut itu kan terjadi di jalan tol maupun di jalanan biasa. Maka dari itu dengan adanya menggunakan sabuk pengaman di bagian kursi belakang itu semuanya bisa jadi aman dari kecelakaan maut yang merenggut nyawa seseorang. Selain itu juga, selain sabuk pengaman digunakan di angkot ataupun di taksi ataupun di itu juga di limusin. Nah, limusin itu juga diperbolehkan pakai sabuk pengaman supaya tetap aman nih. Tidak, karena limusin itu biasanya banyak digunakan di Amerika ataupun di negara lain tuh supaya lebih aman. Jadi kan bayangkan saja kalau kita pakai sabuk pengaman itu semua penumpang kan tetap selamat ya. Nah, kemudian kalau sedangkan menaiki kereta api ya, kereta api kan ada sabuk pengamannya tuh. Jadi kalau misalnya kereta api lagi mau berhenti itu, jadi supaya tidak ada kecelakaan itu, kenapa penting banget untuk dilakukan supaya sabuk pengaman dari benturan kecelakaan kereta api yang luas supaya ini aman. Dan apalagi kalau kita lagi mendengar itu, dari sabuk pengaman itu bisa tetap digunakan kalau mau relax ya. Jadi sebaiknya kalau kita tidak sanggup menggunakan sabuk pengaman karena terlalu kencang tuh kan, kapal kereta api itu kan ada fasilitas kamar, jadi istirahat yang cukup di ruangan tidur yang tersedia di kereta api supaya tidak mudah perut dan dada yang sesak. Lalu kemudian di kapal, jadi kalau di kapal itu bisa menggunakan kapal feri ya, terutama ya, itu pakai sabuk pengaman itu supaya tidak kecelakaan laut. Nah, jadi kenapa? Karena dengan adanya menggunakan sabuk pengaman di kecelakaan di laut itu supaya menghindari kecelakaan di laut dan juga apalagi tenggelam. Karena kalau tidak dikenakan itu bisa berbahaya. Maka dari itu sistem kapal pesiar atau kapal feri itu sebaiknya harus bukan kapal pesiar. Kapal feri itu dilengkapi dengan sabuk pengaman ya di setiap tempat duduk supaya tetap aman dari kecelakaan. Dan yang terakhir yang paling penting sekali, pesawat jet dan pesawat Boeing. Nah, setelah semuanya harus dikasih pengaman itu supaya dari kecelakaan pesawat, terutama situasi badai, keterlambatan ketiban di bandara dan juga ini cuaca buruk. Jadi dengan ada menggunakan sabuk pengaman itu ya, baik saat lepas landas mendarat maupun saat terbang, itu tidak mudah mengalami reaksi koronavirus untuk menjauhkan diri dari rasa takut akan udara ya, alias phobia. Nah, jadi kesimpulan dari itu vlog kali ini, kenapa menggunakan sabuk pengaman di kursi belakang itu penting ya. Selain menghindari risiko kecelakaan, juga menaati peraturan, terus juga menjaga keamanan tersebut ya. Maka dari itu, kalau misalkan melepaskan sabuk pengaman itu hanya pada saat misalkan lagi mengisi bensin supaya tidak mudah ini ya. Dan yang paling penting, kalau tadi trik mengencangkan sabuk pengaman di bagian kursi belakang itu jangan terlalu kencang juga, harus sesuai dengan ukuran berat badan tubuh penumpang masing-masing supaya tidak gampang sesak. Oke, untuk vlog kali ini juga bermanfaat. Jangan lupa biasa untuk follow sosial media aku, komen subscribe kalian tahu bagaimana apa manfaat kebiasaan menggunakan sabuk pengaman di kursi belakang kendaraan umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.